Ya, komposisi soal UAS-nya di mata kuliah Green Management akan ada 3 bagian soal, ya, terdiri dari 3 bagian soal, di mana bagian pertama soalnya adalah soal true false modelnya, yang soalnya itu ya seperti teman-teman mengerjakan kuis ya, sama persis, hanya saja materinya nanti tersebar lah mulai dari chapter atau bab pertama sampai dengan bab atau chapter ke-15. Jadi soalnya adalah true false sebagaimana soal kuis. Ya, saya lihat kuisnya sudah bagus-bagus ya, rata-rata 90 bahkan 100 banyak, karena memang saya berikan kesempatan untuk bisa submit sampai 2 kali gitu ya, sehingga kalau ada yang salah bisa diperbaiki gitu ya. Nah itu dan UAS kita open book ya, open book artinya bisa akses laptop ya, modul dan lain sebagainya, sehingga ya bisa dilihat lagi ya kuis-kuisnya, ya dipelajari, di-download mana sekiranya masih kurang pas gitu ya. Oke, itu bagian pertama. Bobotnya 20% ya, 10 soal bobotnya 20%. Oke, lanjut. Bagian kedua, ini ada soal esai ya, yang terdiri dari 3 soal, bobotnya 40%. Ya, ada 3 soal, ya bobotnya 40%, yang model soalnya adalah esai, diambil dari pengembangan pertanyaan forum. Jadi, ya nanti bisa kembali ya forum-forumnya, jawabannya nanti tentunya juga akan kita ulas malam ini gitu ya. Di bagian kedua saya ambil dari soal forum, pertanyaan forum. Ya, banyak yang sudah bagus sekali jawabannya, tapi juga masih banyak yang asal kopas gitu ya. Harapan saya teman-teman bisa meramu dari berbagai sumber, baik itu dari modul, ya jurnal ataupun textbook. Ya, kemudian jawabannya adalah disintesiskan ya, artinya ditulis ya dengan tata bahasa sendiri ya, disarikan ya dengan sumber modul ya, kemudian jurnal maupun buku teks maupun buku non teks ya, yang disarikan dengan bahasa sendiri. Itu bobotnya jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar kopas dari modul ataupun bahkan jawaban temannya, itu akan sangat rendah nilainya. Kemudian bagian ketiga ada 3 soal juga. Ini model soalnya adalah esai yang bobotnya adalah 40%. Nah, soal bagian ketiga ini ya ada studi kasus ya mengenai pekerja anak di perusahaan kelapa sawit. Ya, jadi ada semacam narasi ya, cerita studi kasus mengenai pekerja anak di perusahaan kelapa sawit. Oke, ini gambaran besarnya dulu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan ya soalnya. Dan yang tadi bagian pertama bisa dipelajari saja dari true false yang sudah dikerjakan ya. Di mapping lagi, dilihat lagi mana-mana yang salah. Gitu ya, ada 10 soal bobotnya 20%. Nah, kita fokus ke yang pertanyaan esai. Oke, nah soal pertama, ya ini bagian kedua, esai ya. Soal esai, ya soal pertama, harap pelajari chapter atau bab ke-6. Ya. Nah, mungkin sebentar ya, sambil lihat ya. Ini yang soal ya kaitan antara brand ya, kemudian brand image dengan brand equity ya, atau dalam hal ini studi kasusnya adalah studi kasus harga saham Tesla yang jauh di atas nilai tangible asetnya ya. Artinya kalau mungkin mobil VW ya ataupun mobil merek satu peersnya ya, satu pesaingnya gitu ya, mungkin harganya mirip-mirip antara harga sahamnya dengan harga saham dengan harga tangible mobilnya gitu ya, mirip-mirip. Nah, kita menemukan fenomena bahwasanya ya harga saham Tesla ya, harga saham Tesla itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tangible asetnya atau daripada nilai produksi mobil ya per lembar sahamnya. Oke ya. Pertanyaannya adalah ya bagaimana mengaitkan antara green brand image. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya Tesla image-nya adalah perusahaan ya ataupun giant companies yang sudah ya mengedepankan aspek-aspek ramah lingkungan ya, dan tidak banyak greenwashing-nya gitu ya. Nggak hanya sekedar tagline atau ucapan, tapi memang dinilai bahwasanya core bisnisnya
ya. Core bisnisnya adalah di bidang mobil listrik yang itu mendukung ya atau mengurangi emisi gas karbon. Nah, hal ini membuat brand Tesla harga sahamnya melonjak ya, melonjak cukup tinggi dibandingkan dengan pesaing. Bahkan ya kita kalau mau beli saham Tesla tuh bisa nggak harus per lembar gitu ya, bisa dipecah-pecah kecil-kecil sekali karena memang harga per lembarnya mahal gitu ya. Oke. Nah, bagaimana mengaitkan antara ya green image tadi ya di brand Tesla ini terhadap green brand equity. Nah, kalau kita sedikit membahas teoritisnya ya, green brand equity kaitannya bisa dua hal ya. Yang pertama, kaitannya dengan pemasaran. Ya, mungkin kalau kita ya di mata kuliah manajemen pemasaran, brand equity itu adanya di materinya manajemen pemasaran ya. Padahal brand equity ini ya juga sangat relate dengan aspek finansial. Ya, karena kita membeli sesuatu ya, kita membayar harga yang sifatnya intangible atau tidak terlihat ya, karena harganya bukan melekat pada barangnya tapi melekat pada brandnya. Atau dari sisi konsumen ya, kita membelinya bukan berdasarkan rasional appeal, tapi kita sebagai konsumen membeli dengan pendekatan emosional appeal gitu ya. Nah, ini kalau sedikit apa kita bahas teorinya gitu ya. Ini saya ambil dari hanya dari modul saya gitu ya. Nanti bisa berkembang baik dari textbook ataupun sumber jurnal lain. Ya. Nah, kita mulai berangkat dari green brand image ya atau green brand ya menurut Huang dan Yang tahun 2014 yang didefinisikan sebagai salah satu alat komunikasi yang memberikan informasi tentang merek dan manfaat unik produk ya, khususnya untuk mengurangi dampak lingkungan dan menyajikan atribut produk ramah lingkungan. Dan sedangkan kita juga tahu bahwasanya kalau kita berbicara tentang brand, tentunya brand sangat kompleks, sangat multidimensi gitu ya. Di dalamnya banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian ya. Di sini antara lain secara teorinya ada atribut, ada manfaatnya, kemudian ada value-nya dari produk atau brand tersebut, kemudian terkait juga dengan culture atau budaya, kemudian behavior, dan juga definisi pengguna. Nah, kemudian ini menurut teorinya Hartman 2005, Lemher and McDaniel 2001, dan Ciptono 2005, bahwasanya green brand itu dijelaskan sebagai dua hal ya. Yang pertama sebagai identifier, yang kedua sebagai differentiator. Oke. Nah, sebagai identifier yaitu sebuah konstruksi yang dipilih ya oleh pemiliknya berupa logo, nama, simbol, karakter, dan lainnya. Ya, jadi diharapkan dengan kita memiliki brand, khususnya dalam hal ini adalah green brand, ya hal tersebut dapat ya mengidentifier, artinya itu sebagai alat ya. Diharapkan brand bisa menjadi alat untuk mengidentifikasi satu hal ya yang dibuat atau dibuild oleh pemiliknya, yang umumnya adalah berupa logo, nama, simbol, karakter, ataupun yang lainnya. Selain itu, green brand juga berfungsi sebagai differentiator. Tentunya hal ini adalah untuk membedakan antara ya produk kita ya antar satu produk dengan produk lainnya. Ya, sehingga selain identifier tadi untuk mengenali ya tentunya juga setelah kenal, setelah kita tahu ya punya positioning yang hijau, yang ramah lingkungan, tentunya harapannya bisa menjadi diferensiator dibandingkan dengan brand atau produk dari pesaing ya. Nah, aspek-aspek dalam green brand menurut teori ada green brand image, green satisfaction, green trust, dan juga green awareness. Nah, sedangkan juga green brand memiliki benefit ya. Nah, tentunya terdapat berbagai strategi positioning merek seperti efisiensi energi, ya organik, dan juga ramah lingkungan. Ya, istilahnya dikenal dengan produk ataupun brand hijau. Kemudian menurut Keller 1993, konsumen biasanya mempersepsikan sebuah merek berdasarkan ingatan mereka yang terkait. Ya, dan persepsi tersebut pada akhirnya menghasilkan citra merek secara keseluruhan. Nah, kemudian green branding ya, ini perusahaan dapat menguntungkan diri mereka dengan menggunakan inisiatif green brand ya menurut Polonsky tahun 94, dan arahnya adalah adanya fenomena pemasaran baru yaitu green brand equity. Jadi yang mau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya frameworknya, bahwasanya ini hanya dari modul nih ya, hanya dari modul bahwasanya framework yang kita dapat ya kalau mau mengaitkan antara brand, sebentar yang join ya, antara brand
ya, kemudian ya brand secara konvensional itu yang tadi yang kompleksitasnya macam-macam ya juga multidimensi, ya kemudian menuju kepada green brand, kepada brand yang hijau, ya kemudian green brand tadi kita pengennya tadi kalau kita masukkan ke dalam konteksnya Tesla yang harga sahamnya per unit produksi mobil itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai tangible dari atau nilai fisik dari mobilnya itu sendiri gitu ya. Nah, itu dapat dikaitkan dengan green brand equity ujung-ujungnya tadi menurut Polonsky 94 ya. Artinya akan ketemu sebenarnya antara green brand akan menuju green brand equity yang menurut teori bisa dibagi dua brand equity tadi. Ya bisa secara pemasaran dan bisa juga secara atau dikaitkan dengan finansial. Ya dalam hal ini valuasi harga saham Tesla tadi termasuk salah satu sudut pandang dari sisi finansial atau keuangan. Ya artinya bisa ketemu secara teori. Nah ini framework ini baru saya develop dari modul yang yang saya bagikan ya atau yang apa yang kita pelajari di chapter Green Brand gitu ya. Nah mungkin masih banyak model-model ataupun framework lain yang bisa dieksplor kalau kita mungkin merujuk kepada teori baik textbook maupun non teks ataupun kepada jurnal-jurnal internasional maupun nasional yang bereputasi gitu ya. Nah artinya ya kaitannya dengan jawaban UAS teman-teman. Ya kalau secara teori khususnya dalam modul aja nih ya modul yang saya share itu akan ketemu ya secara teori itu bisa ada kaitan antara green brand dengan green brand equity dalam hal ini tadi harga sahamnya Tesla tadi ya ketemu. Nah tinggal ya boleh juga teman-teman nggak hanya merujuk kepada modul yang ada gitu ya. Boleh dari textbook ataupun dari jurnal-jurnal untuk mendevelop model yang serupa gitu ya. Ini bagus juga nih kalau dijadiin tesis atau disertasi ini udah dapat topik tuh kan ya artinya gitu ya bisa dieksplor ya selain hal ini hanya contoh di modul cara membuat framework atau kerangka berpikirnya seperti demikian. Adapun teman-teman dalam menjawab soal ini saya berikan keleluasaan ya mau pakai modul yang sudah ada ya ataupun dikaitkan juga dengan tambahan teori ataupun jurnal lain yang bisa mensupport kaitan antara green brand maupun green brand equity. Oke, itu soal pertama ya. Oke, soal kedua, sorry ya. Soal kedua, ya teman-teman bisa pelajari chapter atau bab ke-7 yang soalnya adalah mengenai multinational company. Ini juga pertanyaan forum. Ya jawabannya sudah mayoritas sudah bagus ya mengarah ke keramahan lingkungan ya, ke green management. Namun banyak yang luput untuk menjawab. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana MNC atau multinational company ini memberikan peran kepada sustainability itu sendiri. Jadi harus ngapain nih kalau asumsi-asumsi ya asumsi-asumsi MNC-nya tuh keliru gitu ya. Oke. Ini fenomenanya dulu mungkin sedikit. Sebagaimana kita tahu ya, mayoritas penduduk di bumi ya 4 miliar orang ya kurang lebih berada di tier 4 atau di bagian bawah piramida gitu ya. Nah, pendapatannya rata-rata per tahun adalah kurang dari 1.500 US. Sedangkan kita tahu ya tier 4 ini adalah pasar yang demand-nya cukup ini ya cukup potensial ya kemudian bisa dibilang sebagai pasar multi triliun dolar gitu ya. Karena sangat banyak hal-hal yang bisa dieksplor ya tergantung nanti bagaimana perusahaan atau MNC kira-kira dapat mengambil peran di kue yang ini nih ya yang mungkin quote and quote untouchable ya. Ya sebentar kalian join ya. Oke lanjut, kita sudah tahu datanya bahwa mayoritas ada di tier 4. Oke, nah kemudian tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan ya ataupun ya dalam hal pendekatan berkelanjutan ya kita ya atau perusahaan dalam berbisnis tidak bisa hanya memperhatikan masalah profitnya saja sebagaimana teorinya Elkington ya bahwasanya harus selain profit harus ada people ya atau orang-orang masyarakat yang diperhatikan dan juga tentunya planet itu sendiri ataupun lingkungan ya yang bahkan banyak emiten di Indonesia sudah memodifikasi itu 3P tadi sebagai dasar. Ada yang mereka sudah mengklaim diri mereka itu udah 4P ya, nambah lagi satu lagi produk sebagai poin berikutnya yaitu mereka meng-create produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen yang kemudian juga
itu menjadi solusi ya, atau memecahkan masalah bagi konsumen. Jadi mereka startnya mulai dari riset dulu, start from demand gitu ya, dicari pasarnya dulu, butuhnya apa, permasalahannya apa, baru create produk dan seterusnya ya, ada noble purpose di dalamnya. Nah, begitu juga kalau kita lihat ya pendekatan ya di slide ini, bahwasanya sebenarnya segala sesuatu itu saling saling bersinergi ataupun simbiosis mutualisme gitu ya, karena memang baik dari sisi kita sebagai perusahaan ataupun kita sebagai rumah tangga itu tentunya tidak lepas interaksinya gitu ya. Kita bekerja di perusahaan ya, menjadi sumber bagi perusahaan, sumber daya yang kemudian menghasilkan uang, yang uang kita tadi itu juga kita belanjakan lagi kepada perusahaan ya, artinya ada aktivitas ya, ataupun ekonomi itu bergerak ya, memutar. Nah, konsep ini ya, ini ada ya fenomena-fenomena tadi itu ya harus ditangkap oleh multinational company dengan jeli, karena secara teori banyak asumsi-asumsi dari perusahaan multinational company yang menganggap ya, atau memandang sebelah mata pasar tier 4 yang cukup luas ya, cukup prospek. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kok tier 4 ini gitu ya yang diperhatikan? Kenapa nggak tier 1, 2, 3 aja gitu toh? MNC udah kaya gitu ya dengan tier 1, 2, 3. Nah, salah satu diantaranya adalah tadi ya, karena tier 4 tadi ataupun kalangan bawah tadi yang penghasilannya di bawah 1.500 US per tahun gitu ya. Nah, itu merupakan pasar multi triliun dolar. Ya, kemudian juga ya ada kaitannya juga dengan demand yang besar, ya kan, ada permintaan yang besar, kuenya banyak gitu ya, tapi pemainnya itu mungkin belum dimaksimalkan ataupun dalam hal ini MNC itu belum mapping ataupun belum mengeksplor secara serius pasar di tier 4 ini gitu ya. Selain itu, kenapa MNC harus memperhatikan ya pasar tier 4 juga kaitannya dengan masalah sosioekonomi ya, karena memang salah satu yang menjadi ya perhatian bagi MNC ataupun perusahaan internasional kalau mau masuk ke bisnis ke suatu negara adalah dimensi sosioekonominya gitu ya. Dalam buku bisnis internasional disebutkan misalkan beda treatment antara kalau perusahaan mau masuk ke Bangladesh ya, beda dengan cara masuknya ke Swiss gitu ya. Boleh jadi kalau perusahaan internasional ataupun MNC mau masuk ke perusahaan di Bangladesh gitu ya, boleh jadi produk dasar ataupun kebutuhan pokok ya itu jauh lebih menjanjikan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita ya MNC atau perusahaan internasional mau masuk atau ekspansi ke Swiss ya, maka boleh jadi produk komplementer lah yang demand-nya pas gitu ya. Artinya ini juga perlu menjadi perhatian bagi MNC terkait dengan sosioekonomi. Jadi tidak melulu memaksakan ekspansi di negara maju. Bentar. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ya, mengapa MNC harus perhatikan tier 4 tadi? Karena kaitannya dengan stabilitas makro. Sebagaimana kita tahu retail ya ataupun ekonomi rakyat ya, ekonomi kerakyatan itu merupakan fondasi ekonomi ya bagi suatu negara ya, kaitannya dengan krisis gitu ya. Misalkan kalau kita tahu mungkin krisis 97-98, krisis Asia, kemudian krisis global tahun 2008 akibat subprime mortgage. Nah, itu yang menjadi bantalan adalah ya retail gitu ya, ataupun masyarakat yang memang dia bergerak di sektor informal gitu ya. Sehingga penting bagi MNC ya untuk mendukung tier 4 ini ya, mengangkat tier 4 ini karena kaitannya juga untuk menjaga stabilitas makro. Oke, kemudian poin berikutnya mengapa? Karena terkait dengan kurva pengalaman. Ini juga banyak sudah dijawab oleh teman-teman di pertanyaan forum, bahwasanya ya bisa gitu ya produk ramah lingkungan itu juga dijual kepada masyarakat yang tier 4 ataupun quote and quote untouchable tadi ya. Karena kenapa? Karena adanya kurva pengalaman ini gitu ya. Semakin perusahaan memproduksi banyak teorinya gitu ya,
maka dia kemungkinan akan lebih efisien ya harga produksi per unit barangnya gitu ya. Sehingga nggak ada alasan lagi harusnya bagi perusahaan internasional ataupun perusahaan besar MNC untuk tidak eh, tidak mengikut sertakan ya tier 4 tadi ke dalam marketnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Terus setelah mengapa, ya kemudian apa kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan ya oleh multinational company tadi? Ya, banyak hal ini diantara diantara hal-hal yang mungkin ya yang saya kepikiran. Yang pertama tadi noble purpose ya yang sudah kita bahas. Ya bahwasanya perusahaan MNC ataupun perusahaan internasional ya bisa memulai bisnisnya dengan noble purpose sehingga ya tentunya noble purpose ini adalah tujuannya adalah beyond bisnis gitu ya, tidak hanya sekedar bisnis ya. Maka tentunya kalau tujuannya beyond bisnis ataupun noble purpose, tentunya tier 4 harusnya terseret juga ya, bisa keangkat juga gitu ya, karena ada tujuan mulia gitu ya untuk mengangkat tier 4 ini atau mengikut sertakan tier 4 ini yang menjadi lebih berdaya gitu ya. Kemudian apalagi yang sekiranya bisa dilakukan oleh MNC ya. Hal lainnya adalah bisa dengan inklusi keuangan dan juga inklusi akses ya. Artinya mungkin ya green product masih identik dengan harganya yang mahal ya, belum belum bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu ya. Tapi MNC bisa tuh memberikan program-program tertentu ya melalui inklusi keuangan. Artinya banyak juga MNC yang diversifikasi bisnisnya buat startup gitu ya, kemudian juga ya macam-macam lah peer-to-peer lending dan seterusnya. Nah ini bisa juga ya bagi MNC untuk memberdayakan tier 4 tadi ya, menciptakan produk ramah lingkungan untuk tier 4 tadi dengan inklusi keuangan ya, sekalian keuangannya dibuat skemanya agar tier 4 ini dapat mengakses produk ramah lingkungan. Ya, kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mengoptimalisasi teknologi ya. Sekarang topiknya banyak macam-macam menarik ya. Ada AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, ataupun robotics ataupun mungkin masih internet ya dan lain sebagainya, itu bisa dioptimalisasi ya agar mungkin produksi lebih efisien ya, sehingga produk jual lebih murah dan ujung-ujungnya adalah tier 4 tentunya dapat mengakses produk-produk ramah lingkungan yang sebelumnya identik dengan harga yang mahal ya. Kemudian apalagi ya apalagi yang bisa dilakukan ya, CSR dan edukasi ya. Hal berikutnya yang bisa dilakukan, tentu ini kaitannya juga dengan people ya, pemberdayaan ya, khususnya adalah CSR dan edukasi kepada tadi ya target konsumen yang berada di tier atau tingkatan ke-4 ya. Sekalian tuh kita memberikan CSR, mungkin ada dana atau budget perusahaan ya, sekalian kita buat ya, kita edukasi juga produk-produk ramah lingkungan, sekaligus dana CSR-nya bisa diberdayakan juga ya untuk digunakan ya di desanya gitu ya, bangun pertanian yang sistem irigasinya baik gitu ya, mungkin juga ada pabrik-pabrik mini gitu ya yang bisa di join atau kolaborasikan dengan perusahaan inti gitu ya, atau dengan MNC tadi gitu ya, sehingga masyarakat tidak hanya diedukasi secara teorinya, tapi juga budgetnya tadi, anggarannya tadi bisa dimaksimalkan di implementasinya gitu ya. Kemudian hal ini juga tentunya membantu pemerintah ya, biasanya banyak program pemerintah untuk mengangkat tier 4 ini gitu ya, nggak hanya di negara maju ya, di negara berkembang juga sudah mulai banyak support pemerintah kaitannya dengan keramahan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ya. Mungkin topik-topik mengenai inklusi keuangan ya, kemudian sustainability itu sangat familiar bagi kita ya di dekade ini, satu dekade itu ya. Kemudian juga yang bisa dilakukan multinational company adalah mensubsidi market ya, artinya tadi kalau profit yang tebalnya gitu ya, atau yang konsumen-konsumen yang membeli dengan emosional appeal itu mungkin ada di tier 1, tier 2 ya, dan sebagian tier 3 mungkin ya. Nah, keuntungan yang tebal tadi di tier-tier atas bisa disubsidi ke tier bawah atau tier 4 ya, sehingga masyarakat yang
quote and quote untouchable tadi ya pelan-pelan bisa terangkat ataupun menikmati produk-produk ramah lingkungan ya yang struktur biayanya ya itu oleh perusahaan telah dipikirkan karena mereka mensubsidi ya dari keuntungan yang di tier 1, 2 dan 3. Ya, kemudian juga ya ini banyaklah buku strategi dari sisi strategic management juga yang bisa dieksplor. Salah satunya adalah teori lawasnya Blue Ocean Strategy ya tahun 2005 jurnalnya, bukunya 2006, lanjut ada expanded teorinya tahun 2017. Nah, di teori ini mereka penulisnya mengatakan bahwasanya biasanya orang atau perusahaan itu trade off ya antara inovasi dan juga biaya gitu. Artinya kalau mau inovasi itu biayanya harus mahal gitu. Nah, sedangkan di konsepnya Blue Ocean ini adalah mereka bisa dapat dua-duanya tuh sekaligus. Inovasinya dapat, sedangkan struktur biayanya tapi juga murah gitu. Nah, ini mungkin juga bisa kedepankan ataupun yang bisa dilakukan oleh MNC ya atau multinational company ya untuk men-scale up dan men-speed up keberlanjutan ini adalah tadi ya dengan membuat atau melakukan pendekatan strategik yang pas. Salah satunya misalkan dengan Blue Ocean yang membuat inovasi nilai, yaitu mereka mencari ya hal-hal yang perlu dikurangi, yang dihilangkan, kemudian ada juga hal-hal yang ditambah dan juga ada yang didatangkan baru di-create ya sehingga muncullah inovasi nilai. Ya mungkin ini perlu bahasan sendiri yang cukup panjang, tapi kurang lebih pada intinya adalah MNC dapat melakukan penyesuaian ya strategi agar menghasilkan struktur biaya yang murah. Artinya dalam hal ini kreativitas, inovasi itu sangat penting untuk menghasilkan struktur biaya yang murah ataupun terjangkau ataupun mencapai skala ekonomis ya, tidak hanya pendekatannya manufaktur gitu ya, pabrikasi enggak ya, tapi harus ada sentuhan kreativitas dan inovasi. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut ya, soal nomor 3 itu ada di chapter ataupun bab ke-14. Soalnya adalah mengenai ini gampang lah ya, terkait siapa saja pihak yang seharusnya memiliki peranan penting dalam mengedukasi dan menginformasikan ya mengenai ecopreneurship ya ataupun pengusaha yang mengedepankan keramahan lingkungan ya dalam sebuah usaha ya. Nah, siapa nih kira-kira pihak-pihak yang efektif ya untuk menyampaikan kepada masyarakat luas ya agar ketika masyarakat ataupun UMKM ingin membuka usaha ataupun ekspansi usaha mereka, nah itu mereka menginternalisasi ecopreneurship ya ataupun jiwa wirausaha yang ramah lingkungan ya ke dalam praktek bisnisnya. Nah, itu kira-kira siapa saja pihak yang semestinya atau idealnya terlibat. Karena sebagaimana kita tahu ya, ini kan ada corong ya. Corong natural step nih. Ya di mana sumber daya resources terbatas ya atau kurvanya menurun, sedangkan katanya demand ataupun permintaan manusia ya atau kepuasan itu manusia nggak pernah puas ya. Keinginannya tumbuh terus ya, yang tadinya produk belum ada sekarang jadi ada, nah itu tambah lagi ya, gaji 10 juta belinya ABC, gaji 20 juta ABCDE dan seterusnya ya, makin banyak. Nah, akibatnya nggak ketemu nih antara konsep ya sumber daya yang terbatas tadi dengan keinginan manusia yang tidak terbatas ya, ini hukum ekonomi ya, sehingga akan ada negatif spread ya pada perjalanannya gitu ya. Nah, maka tentunya kaitannya dengan jiwa wirausaha, untuk mengimplementasikan ecopreneurship dibutuhkan inovasi ya, kreativitas dan juga ya potensi-potensi pemikiran kreatif dan juga penyesuaian bisnis ya, sehingga resources bisa naik, bisa kita tingkatkan sumber daya ya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya itu bisa bertambah, sedangkan di sisi lainnya kita bisa mereduce atau mengurangi demand ya, mengurangi tadi hawa nafsu kita untuk impulse buying ya, untuk beli-beli yang memang bukan prioritas gitu ya. Nah, kalau hal ini tercapai gitu ya, nah ini adalah salah satu goalsnya dari pengimplementasian ataupun penginternalisasian ecopreneurship ya, atau pengusaha yang mengedepankan praktek ramah lingkungan. Ya, sebagaimana kita tahu sekarang topik circular economy sangat booming gitu ya, bahkan universitas di luar ya ada jurusan tersendiri mengenai circular economy ya, di mana kalau dulu linear ekonomi ya udah gitu ya, dari sumber daya alam kemudian diproses pabrik, dibeli oleh konsumen, dipakai,
habis ataupun rusak dibuang gitu ya. Nah, tapi konsep belakangan yang booming, circular economy, diusahakan sebisa mungkin ya meminimalisir limbah buangan ya. Kalau bisa menjadi produk yang bisa diolah ulang gitu ya, didaur ulang gitu. Kalau dulu sebelumnya ada fase recycle ekonomi, mungkin hanya mengolah 1 kali 2 kali gitu ya, kemudian tetap masuk tempat sampah gitu ya. Kalau sekarang circular ekonomi sebisa mungkin mengurangi sampah yang dihasilkan gitu ya, karena terus di reuse, recycle, recovery, dan repair ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada limbah buangnya. Nah, siapa saja kira-kira nih pihak yang dibutuhkan untuk ya mensupport kebutuhan ataupun fenomena tadi ya. Macam-macam ya, teman-teman sudah menjawab ya. Ada dari ya tentunya ada LSM, NGO gitu ya, tokoh masyarakat ya juga penting, perusahaan tentunya juga penting, baik dalam menghasilkan produknya maupun mengedukasi konsumennya ya. Pemerintah juga penting ya, karena bisa membuat kebijakan yang salah satunya banyak, terutama di negara berkembang yang sifatnya down ya, top down ya, mau quote and quote memaksa pelaku usaha ya untuk menerapkan prinsip keramahan lingkungan. Dan ini sudah mulai banyak perusahaan yang menerapkan, khususnya perbankan, karena dinilai perbankan adalah salah satu lembaga yang dinilai cukup sentral ya dalam hal mendistribusikan ataupun menyalurkan dana dari surplus unit kepada defisit unit ya. Kalau melewat perbankan ya, jadi yang mau pinjam tuh mereka harus comply dulu terhadap lingkungan, baru bank kasih uangnya di checklistnya gitu ya. Nah, itu simpelnya ya kenapa pemerintah dalam hal ini menggandeng OJK ya, dan juga perbankan. Dan di sisi perusahaan juga, pemerintah melalui kebijakan top down-nya sudah mewajibkan emiten ya atau perusahaan yang go public, yang TBK, untuk membuat sustainability report ya. Kalau nggak salah itu di milestone-nya mulai wajib tahun depan, tapi banyak perusahaan yang sudah mulai punya sustainability report dari sekarang ya. Kalau perbankan itu udah mulai disyaratkan dari beberapa tahun kebelakangan ya. Bank Mandiri udah punya dari 2016 itu udah ada ya. BRI sama ya, bank-bank asing juga sama, HSBC, kemudian Rabu Bank ya, termasuk di tempat saya Bank Muamalat itu juga punya, karena sebagai first mover ataupun inisiator ya dalam praktek keberlanjutan ya. Nah, dinilai efektif ya tadi pemerintah. Kemudian ya pimpinan politik ya, ini secara teorinya ya, pimpinan politik karena mungkin ya banyak tampil di media ya, maka pimpinan politik juga perannya perlu dipertimbangkan ya. Begitu juga dengan public figure ya. Kemudian tadi regulator bisa OJK ya ataupun regulator lainnya gitu ya. Kemudian akademisi ini juga bisa ya, peran akademisi itu juga bisa melalui pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kalau misalkan kita bicara konteks dosen, itu tugasnya nggak hanya ngajar ya. Mengajar itu hanya salah satu bagian yang dilakukan, tapi ada 2 pilar lainnya yang juga harus dilakukan ya. Yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat ya, yaitu memberikan keterampilan kepada masyarakat ya dalam topik-topik tertentu. Salah satunya bisa ya mengenai topik keramahan lingkungan ini gitu ya. Kemudian media juga penting ya, tentunya masyarakat yang sedikit-sedikit sekarang ini ya media sosial sangat berperan ya dalam hal percakapan gitu. Oke, lanjut. Itu 3 soal esai. Kemudian bagian ketiga ini ada soal studi kasus ya, pekerja anak dalam bisnis kelapa sawit ya. Jadi ini view-nya lebih kepada people ya, lebih kepada people ataupun kepada orang, di mana studi kasusnya adalah ya salah satu perusahaan besar ya, misal Unilever ataupun Kellogg gitu ya. Nah, ini mereka memiliki supplier perusahaan kelapa sawit PT ABC gitu ya. Ya, yang Unilever ini tuh dapat supply minyak sawit tuh dari perusahaan PT ABC ini gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya setelah sekian lama ya hubungan antara buyer supplier tersebut terjalin, ternyata belakangan diketahui bahwasanya PT ABC ini, perusahaan di bidang kelapa sawit ini ya atau suppliernya Unilever ini, ternyata mempekerjakan anak di bawah umur ya.
pekerjaan anak di bawah umur. Nah, kemudian nah yang ditanyakan adalah ya bagaimana ya, nah kira-kira ini mirip juga pertanyaan forum ya. Jadi perlu nggak Unilever dan juga Kellogg Co ini memutus kontrak dengan supplier tersebut walaupun sudah kerjasamanya sudah terjalin cukup lama ya, tapi mereka mempekerjakan pekerja anak di bawah umur ya. Kira-kira gimana hubungannya, perlu diputus nggak kontraknya ya. Kemudian juga nanti kaitannya ya dengan bagaimana ya sikap perusahaan internasional ini ya, kira-kira untuk memperbaiki kondisi ini, masalah ini ya, itu harus ngapain, kira-kira sumbangsihnya harus ngapain sih sebenarnya kepada pekerja ataupun anak-anak di bawah umur ini yang mungkin quote and quote kurang mampu gitu ya. Nah, kira-kira apakah memang membantunya adalah dengan memberikan pekerjaan ya, ataupun bisa hal lain gitu ya. Nah, jawabannya bisa diarahkan sudut pandangnya kepada hukum ya. Hukum misalkan kita bawa ke konteksnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ya tahun 2003 misalkan ya, ataupun ya Undang-Undang Cipta Kerja, itu boleh juga dieksplor dari situ jawabannya mengenai pekerjaan anak ini harus idealnya diapakan, ataupun sudut pandangnya bisa kita bawa ke tentunya ke mata kuliah kita, yaitu mengenai sustainability gitu ya, keberlanjutan ya. Karena saat ini bisnis tadi walaupun Unilever bukan mereka yang terlibat langsung gitu ya, tapi suppliernya gitu ya. Tapi beberapa dekade ini yang dinilai adalah rantai nilainya ya, atau rantai pasoknya. Jadi bisnis secara menyeluruh yang dinilai. Gitu. Kalau mungkin beberapa dekade sebelumnya, kalau bisnis kan kayak spread ya, atau putus-putus ya. Yang penting Unilever kita dapat minyak sawitnya gitu ya, kita jualan, kita comply terhadap hukum ya, konsumen kita ya demand-nya terserap dengan baik, udah itu aman kan gitu ya, bisa menggaji karyawan dan seterusnya. Itu aman gitu ya. Tapi ya trennya ke sini adalah bisnis tidak bisa stand alone ataupun berdiri sendiri, tapi juga harus memperhatikan rantai nilai ataupun ya supply chain yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi kalau supplier kita tanda petik sakit gitu ya, atau nggak bagus, nah itu juga akan berpengaruh kepada kinerja keberlanjutan di bisnis kita. Dalam hal ini di contoh kasus adalah Unilever ataupun perusahaan internasional lainnya gitu. Jadi itu juga patut dipertimbangkan. Jadi silakan bahwa ya jawaban studi kasus ini ya bisa dari hukumnya maupun dari aspek rantai nilai ataupun keberlanjutannya gitu ya. Oke, itu kira-kira kisi-kisi UAS kita. Insya Allah mungkin tinggal berapa lama nih, 1 minggu ya, 1 atau 2 minggu kali ya antara itu ya. Nanti dicek ya teknisnya, cek di SIA ya untuk jadwalnya. Kemudian nanti soal saya upload di e-learning ya, kemudian teman-teman kerjakan dan upload kembali jawaban sesuai dengan waktunya. Nah, di akhir perkuliahan saya ingin menyampaikan bahwasanya Green Management ini adalah mata kuliah baru yang memang secara praktek di industri ini sedang hangat diperbincangkan gitu ya, sedang rame, sedang booming. Namun demikian ya, isu keramahan lingkungan ini ataupun sustainability ada pro dan kontraknya ya. Ini saya harus infokan juga ke teman-teman mahasiswa bahwasanya banyak ya. Kalau pro-nya kita udah tahu lah pasti ya kita sebagai makhluk gitu ya sosial ya, sebagai perusahaan punya tanggung jawab, salah satunya adalah terhadap lingkungan. Kita harus jaga lingkungan ya, jangan sampai rusak dan seterusnya, itu sudah pasti gitu ya. Tapi banyak juga kontra yang menilai sebentar. Banyak kontra ataupun protes yang menilai, terutama dari negara berkembang, dikatakan bahwasanya ya ini adalah akal-akalannya negara maju ya untuk menahan kemajuan ya dari negara berkembang. Karena kemana aja nih baru ngomongin green management atau keramahan lingkungan. Karena dari revolusi industri 1.0 waktu masih mesin uap tahun 1784 ya, itu dianggap negara-negara maju tuh ya sampai dengan sekarang itu udah ngabisin sumber daya alam gitu, udah merusak lingkungan gitu. Nah, mereka sudah kaya ya, kemudian teriak-teriak sekarang ke negara berkembang yang mereka baru mau bangkit, baru mulai adaptasi dengan teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kontranya banyak juga gitu ya. Coba kalau kita lihat misalkan terkait hutan lindung misalkan ya. Nah, itu gembar-gembor banyak dimasuki oleh NGO asing, itu adalah Indonesia dan Brazil itu disuruh nahan ya, pertahankan hutan lindung ya, jangan dikonversi jadi
lahan produktif jangan diproduksi jadi sawit. Kemudian banyak campaign juga misalkan ya kita ambil aja di kelapa sawit yang terkait apa dengan produksi yang bagus. Salah satu keunggulan negara kita juga kan menjadi PDB terbesar kedua gitu ya setelah industri pengolahan. Nah itu banyak juga campaign-campaign negatifnya mengenai kelapa sawit yang dibilang tanahnya jadi nggak subur ya, kemudian bakar hutan, ngabisin sumber daya air dan lain sebagainya lah gitu ya. Padahal itu kan salah satu keunggulan distintif Indonesia dan Brazil misalkan ya. Nah tapi Brazil dan Indonesia suruh nahan hutannya gitu, jangan dikonversi. Ya sedangkan yang suruh nahan NGO tadi ya mereka negara-negara yang udah kaya gitu, maksudnya udah tinggal maintain aset ya, mau diinvestasikan kemana gitu, tinggal milih gitu ya. Itu juga kontra yang perlu teman-teman ataupun kita lihat secara helikopter view atau secara dewasa gitu ya. Nah kalau kita lihat juga tadi terkait NGO, itu Indonesia adalah salah satu negara yang sangat welcome dengan NGO ya. Kita sering ya diskusi di forum-forum dengan regulator, dengan OJK gitu ya, dengan ya skala nasional, khususnya saya mungkin kerja di perbankan syariah gitu. Kalau saya bahas sustainable finance ya, itu banyak duduk OJK yang didrive oleh NGO gitu. Tapi kalau kita lihat atau berkaca dari negara tetangga Malaysia gitu ya, nah di sana tuh banyak NGO asing yang justru tanda petik diusir ya dari Malaysia karena dianggap merecokin ekonominya gitu ya, dengan doktrin-doktrin yang ada kaitannya dengan lingkungan. Nah kemudian tadi ya, ini adalah beberapa literatur yang saya ambil mengenai yang kontra dengan keramahan lingkungan gitu ya. Jadi selain buku-buku yang pro dengan keramahan lingkungan tentunya banyak, tapi yang kontra juga banyak ya. Dibilang bahwasanya kalau kita kenalnya dengan istilah global warming gitu ya, padahal banyak juga jurnal-jurnal ataupun peneliti yang membahas bahwasanya sebenarnya bukan global warming, tapi justru global cooling gitu ya. Jadi nggak ada tuh kenaikan air laut karena panas bumi ya, karena ozon bocor dan seterusnya, itu ada pembahasan sendiri lah. Nah ya kemudian ini juga ada buku American Debates mengenai global warming ya, ini krisis atau mitos gitu ya. Ya artinya kita harus bisa wise sebagai akademisi gitu ya, sebagai orang yang ilmiah gitu ya, kita harus bisa melihat segala sesuatu dengan helikopter view dan dengan dengan wise, dengan bijak ya pada tempatnya gitu ya. Kemudian juga ya insya Allah juga tahun depan nih ada rencana dengan Bu Dekan dan beberapa rekan dosen untuk bikin buku green management ya, semoga lancar. Oke, namun demikian ya, di tengah pro kontranya ya kita semestinya memang ada naluri kita sebagai manusia untuk menjaga keamanan lingkungan ini ya, dimanapun kita berada ya, di kantor, di lingkungan rumah, kemudian juga di lingkungan masyarakat dan bertetangga gitu ya. Dan keamanan lingkungan bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Oke, mungkin itu sedikit pengantar kisi-kisi dari saya. Jika ada ditanyakan atau diskusi silakan.